Soalnya di film tuh keren, jadi setiap ke kampus gitu kan, tuh lewat piramid, jadi kan enak gitu kan, setiap hari liburan gitu kan, lewat piramid, kayaknya kok asik ya. Gitu kan. Siapa tahu temen itu foto gitu kan, santai ahlan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda, saudaraku? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Perkenalkan, memang video pertama kami. Ini silakan kenalan dulu. Nama saya Muhammad Ali Maksum, panggilannya bebas lah. Cuma jangan dipanggil sayang. Ini namanya Mas Maksum. Asalnya dari mana, Mas? Saya asli Nganjuk, Jawa Timur, Indonya ya. Yang dari Nganjuk, Kalau di sininya tuh di Kairo, kota Kairo. Oh, kuliah Masnya kuliah di Mesir, alhamdulillah. Semoga bisa nyusul ya. Kalau ada teman-teman yang ke Kairo ya kan, siapa tahu ada traveler backpacker ya kan. Mau jalan-jalan Ya, atau mahasiswa yang di sekitar sini mau ke rumah saya, ahlan. Wah, Kita siapin secangkir teh. jadi Mas Maksum ini udah punya rumah di Kairo. Mantap. Tinggal cari jodohnya aja. Kenapa memilih bis? Kenapa memilih Mesir sebagai destinasi melanjutkan studinya? Jadi saya dulu tuh termotivasi sama film itu. Ketika Cinta Bertasbih. Mas Azam, ingat Mas Azam yang jual tempe. Berapa tuh? 7 tahun atau 10 tahun sih? Atau 9 tahun? Lupa aku. Terus? Pokoknya tuh kisahnya tuh ya segitulah, nanti kalian lihat ya. Ini bukan promosi ya, enggak diiklan coy. Oke. Jadi pertama kali Mas Maksum. Iya, pokoknya tuh termotivasi. Pertama termotivasi oleh film. Soalnya di film tuh keren, jadi setiap ke kampus gitu kan, tuh lewat piramid, jadi kan enak gitu kan, setiap hari liburan gitu kan, lewat piramid, kayaknya kok asik ya. Gitu kan. Siapa tahu temen itu foto gitu kan, santai ahlan gitu kan. Ternyata. Sampai nanti kalau mau kuliah di Mesir ya tiap hari lewatnya piramid. Enggak. Motivasi lainnya apa, Mas? Ya itu aja sih yang paling awal dulu banget. Soalnya dulu kan motivasi paling mendominasi di sini ya. Iya, soalnya kan dulu awal-awal belum terlalu mengenal ulama-ulama itu kan. Saya dulu masih belum ada Ustaz Abdul Somad ya kan? Belum ada belum seviral sekarang maksudnya. Belum ada ustaz yang keren-keren kayak gitu kan ya enggak? Sesampainya di Mesir, kesan pertamanya, first impression-nya apa? Sampai di Mesir itu siang, malam atau pagi? Saya sampai sini malam ya? Jam 9 apa malam. Iya. Sama teman-teman yang seangkatan, sebroker. Oke. Habis itu diantarkan ke rumah masing-masing, flat masing-masing. Nah, besok paginya tuh baru kaget, setengah mati saya. Kenapa? Karena bangunannya sama semua. Ini pas keluar rumah gitu kan, keluar rumah, pengen nyari makan pagi-pagi, nyobalah makanan khas Mesir apa pagi-pagi. Kalau di Indo kan enak, ada nasi pecel gitu kan, pagi-pagi. Ini tuh rumahnya tuh aneh, jadi warnanya tuh kayak kerdus. Jadi ini ya, perlu kalian ketahui, bangunan di Mesir itu sama semua, kuning. Kerdus kan warnanya kuning ya, jangan bayangin kerdus yang kayak kerdus pink atau apa, enggak, kerdusnya warnanya kuning. Jadi kerdus yang primer itu kan kuning semua. Jadi kalian pertama kali sampai Mesir, entah itu jalan-jalan atau kuliah seperti Mas Maksum ini, lihat bangunan pertama itu kuning semua. Ya, jadi kalau bukan tai, Mas. Ya, jadi kalau mau kemana-mana tuh yang dihafalkan tuh bukan bangunannya, tapi tanda yang di sana. Seumpama ada Soidalia apa? Soidalia tuh, Mas? Apotek. Oh ya, apotek. Bahasa Arabnya Soidalia. Iya. Sip. Ini aku kok dikeroyok lalat. Enggak apa, Mas. Hewan aja suka sama kamu, Mas. Iya. Apalagi hewan yang berbicara kan. Ya, Rob. Pertanyaan selanjutnya, masalah makanan. Kan beda banget ya makanan kita sama makanan. Bagaimana, Mas? Sesuai nggak lidahnya sama lidahnya sampean? Enggak sih. Yang sesuai itu cuma satu doang yang saya. Namanya Rusbilaban. Apa itu Rusbilaban tuh kayak semacam nasi. Habis itu nanaknya tuh pakai susu. Jadi kayak jemek-jemek gimana gitu kan. Dan itu jemek-jemek bahasa ndire.
becek gimana oke. gitu kan aslinya lah, tapi itu ditaruh di kulkas biar dia tuh kesannya nggak becek. Oh kayak bubur gitu mas ya? Iya, semacam bentuknya tuh kayak bubur, tapi kan dia ditaruh di kulkas. Oh. Emang makanan manis. Jadi sampean semua ini para penonton yang budiman ya kan, Ya, Budi. smart people. Nah, sampean kalau tahu bubur nasi yang dikasih apa tadi? Susu. Susu, kemudian ditaruh di kulkas. Tapi masaknya nggak tahu caranya, itu nanti biar dijelasin sama YouTuber yang lain, oke? Oke, para mahasiswa di Mesir silakan jelaskan bagaimana buat nasi atau rus bilaban nasi pakai susu tadi. Sip. Masalah rasa makanan itu gimana? Rasanya aneh ya. Identiknya menurut saya. kemana? Identik kayak ya hambar, asin, kecut. Kalau di Indonesia makannya identiknya apa? Kalau makanan Indonesia kan banyak ya. Kalau khususnya di daerah saya Jawa Timur tuh Oke. biasanya tuh kalau nggak pedes ya agak manis dikit lah. Itu gurih-gurih. Oh iya, Kalau sini nggak ada gurih-gurihnya, aneh rasanya. jadi itu perbedaan makanan antara Indonesia dan di Mesir. Satu makanan nih yang aneh Oke. ini ya. Kalau kalian nanti sampai Mesir, Mm-mm. jangan kaget yang namanya full. Full itu waktu masih hangat tuh emang lumayan lah rasanya. Cuma kalau udah dingin, itu bentuknya kayak apa sih? Feses. Feses, oke. Feses tuh nama lainnya T2I. Ya. Full. Kalau kering tuh emang kayak gitu, Oke. jangan kaget gitu kan. Jadi makanan di sini itu makanan pokoknya apa? Kalau pagi full. Maaf, full. Sama is, Yang tadi roti kayak is. T2I tadi ya. Iya. Oke, terus? Terus pakai roti. Roti. Roti is. Roti kehidupan dia. Nah, oke. Cukup. Kita sebagai orang Indonesia kan, di samping berbeda budaya, berbeda makanannya kan beda bahasa juga. Starbucks guys. Di Mesir pakai bahasa apa mas? Nah, itu saya dulu pertama kaget ke sini. Pakai bahasa, Kita kan- maksudnya kan Mesir kan terkenal dengan bahasa Arab ya. Itu Iya. pakai bahasa Arab atau pakai bahasa selain Arab? Nah, itu masalahnya. Dulu kan kalau di pondok kan kita belajarnya taunya cuma afusah ya. Ya bahasa-bahasa yang di kitab-kitab gitu kan. Hmm. Tapi setelah di sini, kok ngomong apa sih mereka ini? Malah bingung gitu kan. Nah, setelah kita mau beli apa gitu kan, itu malah kita ditipu biasanya ya. Oke. Soalnya kita kelihatan anak baru. Hmm. Kalau kita kelihatan anak baru pakai bahasa fusah yang anak astari hada gini-gini lah, Nah. itu malah ditipu kalian. Oke. Harusnya pakai bahasa Amiyah. Amia. Nah, Mesir. Fushah itu bahasa gimana mas? Fusah tuh yang ya intinya kayak di kitab-kitab itulah nahwu sorob yang tarkibnya tuh tersusun dengan benar. Oh, formal gitu ya, Iya, bahasa formal. Formal lah. Terus yang Amiyah itu bahasa Ya tuh kayak pasaran. Ya lu gak usah gini lah, gini, Oh, gini. iya. Lu gua gak tahu lah kayak gitulah. Kon gang ini kok nah. kayak Nah, gitu kalau kan Jawa Timur punya, kon, iya. punya bahasa khusus sendiri-sendiri Jadi lah. ibaratnya kalau bahasa Indonesia, kalau kita maksudnya orang asing yang kayak Indonesia itu kan pakai bahasa Indonesia ya. Ya. Taunya bahasa Indonesia, nggak tahu bahasa Jawa Timur, bahasa Surabaya, kayak bahasa Jawa kayak gitu. Jadi bagi Anda yang mau ke sini nanti, yang bisa bahasa Arab yang formal harus bisa bahasa Arab yang non formal. Nah, gitu. Contohnya gimana Mas yang bahasa Arab non formal? Katakan saya mau beli air, coba. Kalau bahasa formalnya kayak gimana? Wah, jangan terlalu aneh-aneh lah. Gimana, Mas? Udah gini aja. Kalau itu kan nanti masuknya ke susunan ya. Ya. Susunan nanti soalnya beda. Ada kayak Kalau sama- Ana kan yang saya tahu Ya. kan saya itu kan Ana ya. Ya, Ana. Oke, Ana. Biasanya kan enggak, nanti kalau udah masuk apa susunan gitu jumlah, nanti kan ada kayak grammarnya sendiri, kayak ada kaidahnya sendiri. Oke, suhu. Seumpama kayak ada suhu gue loh. Terus Oke, suhu. Mantap. enggak, Terus. maksudnya tuh apa? Contohnya kayak aku nggak tahu. Mhm. Itu kan bisa pakai ma'ruf tush Ah. atau ana musyarif. Nah, Itu bisa. itu yang formal atau yang itu non formal ya, non formal. yang Amiyah tadi ya? Iya. Oke. Terus kalau contoh-contoh yang untuk mudah aja ya, biar nanti kalau udah masuk tarkib itu kan nanti kan urusannya agak lama kan. Mhm. Emang harus menyesuaikan juga, sering-sering terbiasa ngomong sama orang Mesir. Sip, sip. Cuma kalau yang apa simpel-simpel ya kayak masjid, gymnya itu diganti G, nah kayak gitulah. Kolam jadi alam kalau di Amiyahnya, ya kayak gitu. Nah lajah itu kan ya beda-beda ya. Ya. Mesir sama Yaman khususnya ya. Nah, dulu saya tuh kaget saya pas ada maksudnya Habib
Apa sih Habib Umar ya? Habib Umar bin Hafid. Oke. Umar kan dulu sering ya kesini ke Mesir gitu. Ziarah Sayyidina Husain. Sip. Terus ngadakan kayak pengajian gitu kan. Mumpung beliau di sini. Kita kan terbiasa Laja Mesir. Habis itu yang awalnya jim itu dibaca G. Terus habis itu kita bingung. Apa? Kadang ada kof tuh dibaca G. Kayak gitulah intinya. Isin diaman lalu aku. Yaman. Yang jim dibaca jim biasa, tapi kalau Qaf, yang kof qaf, dibaca qaf. G kayak Asegaf asegaf gitu, gitu ya kan. Asaqaf, ya. Ya kayak gitu. Jadi waktu ngaji tuh lah ini bahas apa sih? Jadi emang agak mikir-mikir emang dulu. perbedaan aksen aja ya Mas Iya. ya. Oke. Karena ini durasinya udah 12 menit, ya kira-kira seperti itu. Udah ada lala juga. Tanyakan nanti di kolom komentar, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih Mas Maksum, Sama-sama. share pengalamannya. Sampai jumpa di video selanjutnya dari kami. See you next time. Assalamualaikum. Bye.